Berikutnya kita akan mempelajari mengenai konsep gender serta identitas dan peran gender. Secara sederhana, istilah gender mengacu pada perbedaan fisik dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Dalam kajian sosiologi, pemahaman jenis kelamin dan gender ini dibedakan. Istilah jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik dan biologis antara laki-laki dan perempuan yang dapat berupa ciri fisik dan alat kelamin. Ciri biologis itu yang membuat hanya perempuan yang dapat mengandung dan melahirkan, laki-laki tidak. Istilah gender mengacu pada perbedaan sosial dan budaya dalam perilaku dan peran-peran dalam atribut personal yang dinamai maskulinitas dan femininitas. Misalnya, laki-laki dipersepsi kuat dan rasional, perempuan lemah lembut dan emosional. Jenis kelamin tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan sehingga ia disebut kodrat. Sementara itu gender adalah perilaku dan peran yang dipelajari oleh laki-laki dan perempuan. Jadi pada dasarnya ia dapat dipelajari dan menjadi ciri pihak yang lain. Perempuan bisa rasional, laki-laki bisa lemah lembut. Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, gender didefinisikan sebagai perbedaan sifat, peranan, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasar pada perbedaan biologis, tetapi berdasar konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas, sehingga dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Identitas dan peran gender pertama kali dipelajari seseorang melalui sosialisasi primer dalam keluarga. Saat lahir, ciri biologis menunjukkan seseorang itu laki-laki atau perempuan. Kemudian bayi laki-laki diberi baju, topi, dan selimut biru, bayi perempuan merah jambu. Budaya menentukan beda identitas itu. Lain budaya bisa jadi lain warna, tetapi tetap dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Identitas laki-laki dan perempuan diperkuat, dan peran-peran spesifik gender diperkenalkan melalui hadiah yang berbeda. Misalnya anak laki-laki mendapat mobil-mobilan dan anak perempuan mendapat boneka. Jenis kegiatan, anak laki-laki bebas bermain di luar, membantu ayahnya. Anak perempuan bermain di sekitar rumah dan membantu ibunya. Dari buku cerita, peran dan sifat dicontohkan, misalnya ciri perempuan yang lembut dan pasif, sementara laki-laki mengambil inisiatif dan perkasa, seperti tokoh-tokoh dalam dongeng Putri Salju, Beauty and the Beast, atau dongeng lainnya. Selanjutnya, sosialisasi dalam keluarga diperkuat pada beragam bidang kehidupan oleh para pendidik di sekolah, teman-teman sepermainan atau teman kerja, tokoh agama, dan komunitas yang lebih luas, termasuk media dan budaya populer. Pada mereka itu, memberi pengajaran mengenai apa yang diharapkan dari seseorang berkait penampilan dan perilaku, tergantung dari apakah identitas kelamin seseorang laki-laki atau perempuan. Dari sosialisasi gender ini terbentuk identitas gender, yaitu definisi seseorang atas dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Penguatan dengan memberikan ganjaran dalam bentuk pujian atau hadiah atas perilaku yang sesuai gender, atau sanksi dalam bentuk cemooh, teguran, bahkan hukuman fisik atas apa yang dianggap perilaku menyimpang, mensosialisasi seseorang pada gendernya. Jadi gender mencerminkan ekspektasi atau harapan dan stereotip budaya. Lebih jauh, proses sosialisasi ini ditiru dan diteruskan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Hingga tumbuh keyakinan bahwa ciri atau peran tertentu hanya bisa dilakukan oleh jenis kelamin tertentu, sedangkan jenis kelamin lainnya tidak. Jadi, laki-laki dan perempuan disosialisasi oleh keluarga dan lingkup lebih luas menjadi memiliki identitas gender laki-laki atau perempuan dengan peran-peran gender berbeda. Identitas gender berbeda ini kita amati misalnya dari warna pakaian pada bayi, pada anak laki-laki dan anak perempuan kita amati dari jenis mainan, panjang rambut, atau model bajunya. Perempuan suka memasak, laki-laki tidak suka menunjukkan emosinya. Laki-laki menjadi dokter dan perempuan menjadi perawat. Apa masalahnya jika demikian?
Masalahnya tidak terletak pada perbedaan itu, tetapi pada pembedaan. Perbedaan identitas yang melahirkan peran gender atau pembagian kerja dan tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini baru menjadi masalah jika perbedaan atau distinction menjadi pembedaan atau differentiation. Pembedaan peran itu terjadi apabila dalam peran gender ada yang dinilai lebih rendah atau lebih tinggi dan mendapat ganjaran ekonomi dan atau sosial yang berbeda pula. Ingat kembali pada awal pertemuan definisi Sayugyo tentang diferensiasi sosial. Sebagai contoh, laki-laki atau suami yang bekerja upahan dan perempuan atau istri yang bekerja memasak, mencuci, mengasuh anak di rumahnya. Kedua kegiatan ini merupakan bentuk kerja karena ada energi atau usaha yang dikeluarkan, ada waktu yang diluangkan. Namun, karena kerja upahan memperoleh bayaran uang, ia bernilai ekonomi, dan oleh negara dipandang sebagai kerja. Sedangkan mengurus rumah tangga karena tidak diupah, tidak bernilai ekonomi, bukan kerja. Karena nilai ekonomi itu lantas kerja upahan dipandang lebih tinggi dibanding mengurus rumah tangga. Ironisnya jika kegiatan mengurus rumah tangga dilakukan pembantu rumah tangga yang mendapat upah, maka ia dipandang bekerja. Sedangkan istri atau ibu rumah tangga melakukan kegiatan yang sama karena tidak diupah, tidak dipandang bekerja. Ketidakadilan yang terjadi dalam pembedaan gender inilah yang perlu dipermasalahkan dan digugat. Sekali lagi, bukan perbedaan gendernya, melainkan pembedaannya. Sebagai penutup bagian ini, saya ingin mengajak Anda untuk menonton dan mendiskusikan film animasi dengan judul The Impossible Dream. Silahkan Anda mencari di YouTube dengan tautan yang tertulis di bawah ini. Setelah menonton, berikan komentar Anda dan diskusikan pesan gender dari film.